Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ribda Aswad dengan NPM 022724111207 dari kelas 3F Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Nah, pada rangkaian video sebelumnya kita telah membahas secara komprehensif teori keuangan dan perbankan syariah, mulai dari prinsip dan praktiknya, praktik perbankan syariah di Indonesia, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi industri ini. Selain itu, kita juga telah membahas optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital, peran lembaga dan industri pendukung, serta transformasi peran Bank Indonesia pasca hadirnya Otoritas Jasa Keuangan. Pada video terakhir ini atau video UAS saya, kita akan merangkum seluruh pembahasan tersebut sebagai kesimpulan akhir dan penutup dari rangkaian materi keuangan dan perbankan syariah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Nah, teori keuangan dan perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi, serta menekankan keadilan, transparansi, dan bagi hasil risiko atau pembagian untung atau rugi. Mewujudkan praktik seperti mudharabah atau jual beli dengan margin, bagi hasil investasi, musyarakah, kerjasama, dan ijarah atau sewa menyewa, yang semuanya bertujuan menciptakan sistem keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan. Prinsip dasar teori keuangan syariah, larangan riba, dilarang mengambil keuntungan, pinjaman uang atau bunga diganti dengan sistem bagi hasil atau jual beli. Menghindari gharar, ketidakjelasan transaksi harus jelas dan tidak ada unsur keraguan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Menghindari maisir atau perjudian, transaksi spekulatif atau yang menyerupai perjudian tidak diperbolehkan. Keadilan dan keseimbangan, menciptakan keseimbangan antara pemilik modal dan pengelola serta masyarakat. Aktivitas real dana harus digunakan untuk kegiatan usaha yang nyata dan produktif, bukan hanya transaksi spekulatif. Berbagi risiko, mendorong pembagian keuntungan dan kerugian antar pihak. Praktik perbankan syariah, murabahah atau jual beli, bank membeli barang lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang keuntungan yang disepakati di awal. Mudharabah bagi hasil, pemilik modal atau sahibul ma menyediakan dana bank atau mudarib mengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal. Musyarakah atau kerjasama, dua pihak atau lebih bekerja sama dalam modal dan pengelolaan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi ijarah, sewa, bank membeli aset lalu menyewakan kepada nasabah, salam dan istisna atau pemesanan. Transaksi jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, atau salam atau pemesanan barang industri stinsah. Tujuan menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama atau melindungi kepentingan dan manfaat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara umum, teori keuangan syariah menyediakan kerangka kerja yang berbasis etika dan agama, sementara praktiknya mengimplementasikan kerangka tersebut melalui akad-akad khusus yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga.
Praktik perbankan syariah di Indonesia punya peluang besar dari populasi muslim besar, dukungan regulasi potensi, vintage, hingga krisis konvensional. Namun menghadapi tantangan berupa literasi dan inklusi rendah, SDM dan teknologi terbatas, produk kurang variatif, kurangnya koordinasi pemerintah, dan efisiensi operasional yang kalah saing, yang menuntut inovasi dan edukasi masif. Peluang potensi pasar luas. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar, menciptakan basis nasabah potensial yang sangat besar. Dukungan pemerintah dan regulasi, adanya undang-undang perbankan syariah dan dukungan regulasi memperkuat posisi perbankan syariah. Krisis konvensional, krisis global mendorong masyarakat mencari alternatif keuangan yang lebih stabil dan berprinsip Islam. Vintage Islam pengembangan teknologi finansial membuka akses layanan syariah yang lebih mudah dan terjangkau. Inovasi produk, kebutuhan akan produk syariah yang inovatif dan kompetitif mendorong pembangunan layanan yang lebih bervariasi. Tantangan literasi dan inklusi rendah, pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan produknya masih terbatas dibandingkan bank konvensional. Jaringan dan SDM terbatas, jaringan cabang bank syariah masih sedikit dan kualitas SDM serta infrastruktur teknologi masih perlu ditingkatkan. Produk kurang variatif, fitur dan variasi produk syariah belum selengkap bank konvensional, serta dominasi akad murabaha, koordinasi antara pemerintah dan otoritas pengembangan perbankan syariah belum optimal, efisiensi operasional. Tingkat efisiensi perbankan syariah masih di bawah konvensional, membuat biaya relatif lebih tinggi. Struktur pendanaan, ketergantungan pada dana mahal atau deposito berdampak pada tingkat pengembalian atau bunga simpanan yang tinggi. Solusi dan arah pengembangan, edukasi dan promosi, meningkatkan literasi dan inklusi melalui edukasi masif tentang prinsip dan produk syariah. Inovasi teknologi, pemanfaatan vintage dan digitalisasi untuk layanan yang lebih efisien dan modern. Pengembangan SDM, peningkatan kualitas SDM di bidang perbankan syariah. Variasi produk, mengembangkan produk yang lebih beragam dan inovatif. Selain murabaha, harmonisasi regulasi, sinkronisasi visi dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk pengembangan yang terarah. Perkembangan optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital fokus pada infrastruktur TI atau hardware, software, jaringan big data untuk mendukung layanan digital, mobile banking, internet banking, dan efisiensi operasional sambil mengatasi tantangan sistem legacy, anggaran SDM kompeten, keamanan data, serta literasi digital nasabah dengan strategi mengintegrasi prinsip syariah ke teknologi AI, blockchain, demi kepatuhan inovasi produk dan jangkauan pasar yang lebih luas. Komponen instruktur utama teknologi informasi atau TI, integrasi perangkat keras lunak, jaringan basis data dan sumber daya manusia yang sinergis. Big data, pemanfaatan data besar untuk personalisasi layanan, deteksi risiko, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Platform digital, pengembangan layanan berbasis aplikasi seperti mobile dan internet banking, strategi modernisasi sistem, mengganti
sistem legacy dengan teknologi modern untuk meningkatkan kompatibilitas pengembangan SDM, meningkatkan kompetensi SDM dalam teknologi dan prinsip syariah, inovasi produk, menciptakan produk digital inovatif, misal landing platform syariah fokus pada prinsip syariah, memastikan teknologi mendukung keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Misal risk assessment berbasis prinsip syariah, kemitraan bekerja sama dengan fintech atau institusi lain untuk memperluas jangkauan tantangan yang dihadapi, keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Banyak bank syariah masih terhambat oleh sistem lama dan kurangnya investasi, keamanan data dan siber, risiko perlindungan data nasabah dan serangan siber meningkat, SDM dan literasi digital, kurangnya SDM ahli dan pemahaman nasabah terhadap layanan digital. Kesiapan organisasi, adaptasi budaya dan strategi yang belum matang, manfaat, outcome, efisiensi dan efektivitas, peningkatan kinerja operasional, dan kualitas layanan inklusi keuangan, jangkauan layanan lebih luas termasuk UMKM, daya saing. Memperkuat posisi di pasar keuangan yang kompetitif dengan strategi yang tepat, optimalisasi instruktur digital akan mendorong perbankan syariah menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, sambil tetap memegang teguh prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah didukung oleh lembaga regulator OJK DSN MU yang memastikan kepatuhan syariah, lembaga penjaminan LPS syariah untuk rasa aman nasabah, serta industri pendukung seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, teknologi informasi, mobile banking, internet banking, dan Islamic Trade Center yang menyediakan instruktur dan inovasi untuk memperluas akses edukasi dan layanan, mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi nasional secara keseluruhan sesuai prinsip syariah. Peran lembaga pendukung Dewan Syariah Nasional DSN MU memberikan fatwa dan pedoman syariah, memastikan produk dan operasional bank syariah sesuai hukum Islam, otoritas jasa keuangan atau OJK, mengawasi, mengatur, dan mengembangkan industri perbankan syariah, termasuk asuransi dan dana. Prinsip syariah, lembaga penjamin simpanan atau LPS menjamin simpanan nasabah bank syariah dengan skema syariah, meningkatkan kepercayaan publik lembaga penjamin pembiayaan syariah, memperkuat penyaluran pembiayaan ke sektor real UKM dengan menanggung risiko kegagalan nasabah yang dibina, seperti dikutip dalam jurnal UI. National Professional Aidis membentuk sumber daya manusia SDM dan akademisi perbankan syariah seperti terlihat pada web. Peran industri pendukung teknologi informasi ICT, membangun sistem informasi memadai untuk mobile banking, internet banking, ATM, dan layanan digital lainnya, meningkatkan efisiensi dan layanan neliti. Asuransi syariah atau takaful melengkapi produk perbankan syariah dengan prinsip tolong-menolong berbasis dana tabarruk atau kumpulan dana pensiun syariah, menyediakan instrumen investasi dan perlindungan hari tua sesuai syariah OJK, Islamic Trade Center ITC, menjadi jembatan informasi antara bank syariah dengan sektor real, menghubungkan pembiayaan dengan peluang usaha produktif, industri keuangan non-bank syariah lainnya, pegadaian syariah atau
penggadaian syariah, fintech syariah, dan lain-lain, memperluas ekosistem keuangan syariah, kontribusi terhadap perbankan syariah, inovasi produk, menciptakan produk yang relevan dan kompetitif, murabahah, ijarah, dan lain-lain, peningkatan akses, memperluas jangkauan ke UMKM dan masyarakat pedesaan, edukasi dan sosialisasi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan produk syariah, penguatan kelembagaan, membangun infrastruktur dan SDM yang mendukung pertumbuhan industri. Setelah OJK hadir, peran Bank Indonesia atau BI bertransformasi menjadi lebih fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas keuangan makroprudensial, sementara pengawasan perbankan dan industri keuangan non-bank atau IKNB dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BI kini bertanggung jawab penuh untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan mengawasi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan makroprudensial. Sedangkan OJK mengawasi stabilitas lembaga jasa keuangan secara mikroprudensial. Peran BI pasca OJK fokus pada kebijakan moneter, menjaga dan mencapai stabilitas nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga, mengawasi stabilitas sistem keuangan secara makroprudensial, berfokus pada kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan dan menjaga stabilitas sistem pembayaran. Peran OJK pasca OJK, pengawasan mikroprudensial, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan IKNB lainnya. Perlindungan konsumen, melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Kesimpulan transformasi ini membagi tugas dan kewenangan, di mana BI fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas makroprudensial sistem keuangan, sementara OJK bertugas melakukan pengawasan mikro terhadap setiap lembaga jasa keuangan untuk memastikan industri keuangan yang sehat dan stabil. Bank Indonesia BI mendorong perbankan syariah melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal, optimalisasi pembiayaan syariah yang inklusif, terutama UMKM dan keuangan sosial JISWAF, dan pelunasan literasi keuangan syariah. Inisiatif utamanya mencakup Gema Halal, Sapa Syariah, Kanal JISWAF, Lentera Emas, serta dukungan regulasi dan edukasi untuk memperkuat struktur syariah, memperluas pasar, dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Inisiatif utama Bank Indonesia, penguatan ekosistem halal value chain atau rantai nilai halal, mendorong sinergi dengan sektor real syariah seperti pertanian, makanan halal, fashion muslim, hingga pariwisata syariah. Akselerasi sertifikasi halal melalui Gema Halal atau Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal, optimalisasi pembiayaan dan keuangan syariah inklusi, Sapa Syariah atau sinergi perdagangan dan pembiayaan syariah, memperluas pembiayaan syariah untuk syariah petani nelayan dan memperdalam pasar keuangan syariah. Kanal JISWAF, kolaborasi nasional pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, mengelola dana sosial syariah secara lebih modern dan produktif, misalnya untuk modal usaha mikro atau pembangunan infrastruktur sosial, mendorong instrumen syariah inklusif seperti suku hijau dan cash linked suku atau CWLS,
Pelunasan literasi dan inklusi ekonomi syariah Lentera Emas atau literasi dan inklusi ekonomi syariah menuju Indonesia Emas, program edukasi masif di sekolah, kampus, pesantren, dan digital untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Penguatan regulasi dan kelembagaan, menerbitkan standar akuntansi, regulasi, pengawasan dan pengembangan instrumen pasar uang syariah, menjaga likuiditas pasar uang antar bank syariah, sinergi dan kolaborasi berperan dalam sinergi bersama otoritas lain seperti Kemenkeu dan Kenex, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, melalui publikasi seperti Leksi, Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Untuk edukasi dan informasi inisiatif-inisiatif ini bertujuan memperkuat fondasi ekonomi syariah, memperluas pelaku ekonomi syariah, dan mendorong Indonesia menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia punya peluang besar dari populasi muslim masif. Dukungan pemerintah adopsi fintech serta minat investasi etis. Namun, menghadapi tantangan signifikan seperti literasi masyarakat yang rendah, keterbatasan produk, persaingan ketat, SDM kurang, dan kendala regulasi serta infrastruktur digital yang perlu diatasi untuk terus tumbuh dan bersaing secara efektif di era digital. Peluang potensi pasar luas, Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia menjadi pasar potensial yang sangat besar untuk produk syariah. Dukungan pemerintah dan regulasi, adanya undang-undang perbankan syariah dan regulasi lainnya mendorong perkembangan sektor ini, adopsi teknologi dan fintech. Fintech syariah membuka akses layanan lebih mudah, efisien, dan terjangkau. Krisis ekonomi global krisis mendorong masyarakat mencari alternatif keuangan yang stabil dan etis seperti syariah. Investasi berkelanjutan, prinsip syariah sejalan dengan tren investasi etis dan ESG, environmental, social, and governance. Produk inovatif, peluang mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai kebutuhan pasar modern. Tantangan literasi masyarakat rendah. Pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produk syariah masih terbatas, memengaruhi prinsip keterbatasan produk dan layanan. Produk syariah sering dianggap kurang beragam dibanding konvensional. Persaingan ketat, persaingan dengan bank konvensional yang sudah mapan sangat kuat, regulasi dan infrastruktur masih butuh regulasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang memadai, terutama di ranah digital. Sumber daya manusia atau SDM, kebutuhan SDM kompeten di bidang syariah masih menjadi kendala. Standar dan implementasi. Perbedaan standar akuntansi syariah dan implementasi yang kompleks, manajemen risiko digital, risiko siber, data pribadi, dan kesiapan organisasi dalam transformasi digital. Solusi strategis penguatan SDM, kolaborasi dengan ekosistem digital, inovasi produk berbasis teknologi, dan edukasi masyarakat untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang. Prinsip dasar syariah, larangan riba, tidak boleh ada tambahan atau imbalan yang ditetapkan di awal secara pasti atau fixed interest atau larangan gharar dan maisir. Gharar, ketidakpastian yang eksesif maisir, unsur judi. Prinsip keadilan dan kemaslahatan, transaksi harus memberi nilai tambah adil bagi kedua pihak.
Prinsip berbasis aset. Transaksi harus berbasis barang, jasa, atau aktivitas real bagi hasil atau profit dan loss sharing. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan. Kontrak utama dalam perbankan syariah. Akad pembiayaan murabahah, jual beli margin, salam istinsa, pesanan ijarah, sewa, musyarakah, mudharabah bagi hasil. Akad penghimpunan dana tabungan atau wadiyah atau mudharabah. Deposito, mudharabah, giro, wadiyah, yed, damanah. Akad jasa, wakaf, kafalah, hawalah, ujrah, taufi. Praktik perbankan syariah di Indonesia. Struktur kelembagaan Bank Umum Syariah atau BUS. Contoh Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Muamalat. Unit Usaha Syariah atau UUS. Contoh Mandiri Syariah sebelum merger UUS BPD daerah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Fokus Mikro dan UMKM. Operasional utama penghimpunan dana, produk tabungan, giro, deposito bebas bunga, penyaluran dana atau pembiayaan, konsumtif, murabahah, ijarah, produk musyarakah, mudharabah, jasa layanan L atau jasa layanan L atau syariah, trend finance, remitansi, perkembangan terkini, aset perkembangan syariah, tumbuh stabil, merger BSI tahun 2021 memperkuat industri digitalisasi melalui mobile banking, syariah, dan fintech. Infrastruktur industri perbankan syariah. Infrastruktur regulasi. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 2008. Undang-Undang OJK Nomor 2 Tahun 2011. Fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia dan OJK. Infrastruktur pasar, industri penunjang keuangan, pasar uang antar bank syariah atau PUAS, sertifikat Bank Syariah Indonesia, sertifikat Bank Indonesia Syariah SBIS, suku negara SBSN, instrumen likuiditas syariah seperti repo syariah wakalah, infrastruktur teknologi, cara banking syariah, digital banking syariah, fintech P2P syariah, P2P syariah, lembaga dan industri pendukung perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional MUI, DSN MUI, penghasilan fatwa dan standar akad, Dewan Pengawas Syariah DPS ada di setiap bank syariah. OJK Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan industri keuangan syariah. Bank Indonesia atau BI, regulator moneter dan sistem pembayaran. Lembaga penjamin simpanan LPS, skema penjaminan simpanan syariah. Lembaga keuangan syariah non-bank, asuransi syariah, fintech syariah, pegadaian syariah. Peran Bank Indonesia pasca beroperasinya OJK. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi-materi yang tadi yang sudah saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.